Halo kawan semua, dimanapun kamu berada. Salam jumpa lagi dengan Sa Arniati Kogoya dalam program Kitong Berharga. Program ini bertujuan agar kitong sebagai remaja, pemuda, dapat bertumbuh dalam kitong pu iman dan juga bagaimana kitong dapat berkembang dalam hidup secara sosial. Dalam program lalu, kitong sudah dengar drama tentang bagaimana manusia diciptakan dan Allah berencana waktu ciptakan manusia. Jadi dalam program kali ini kita akan dengar tentang penciptaan laki-laki dan perempuan. Selamat mendengarkan. Banyak teori yang mungkin kita tahu jadi dasar dari penciptaan manusia. Teori-teori tersebut didasarkan pada teori evolusi yang menjelaskan bagaimana suatu struktur berubah dan perubahan itu terjadi secara pelan-pelan, tapi terjadi dalam jangka waktu yang lama sekali. Konsep yang menjadi dasar dari sebuah evolusi sendiri muncul bukan dari sejarah yang biasanya kita yakini atau merupakan fakta dari masa lalu, tapi konsep itu diambil berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dan diamati sampai hasilkan konsep yang akhirnya jadi teori dari asal mula manusia. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Charles Darwin yang jelaskan tentang teori evolusinya, lewat dia buku nih yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Buku ini ditulis berdasarkan Charles Darwin pengamatan waktu melakukan pelayaran dengan kapal Beagle ke Kepulauan Galapagos. Dalam dia pengamatan, dia temukan kalau sebuah evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Makhluk hidup yang dapat bertahan, dapat menyesuaikan diri dengan alam, akan bertahan hidup. Tapi makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri, dia akan dapat bertahan dan akhirnya mati. Charles Darwin juga dikenal dengan dia teori yang bilang kalau manusia itu dari kera. Kan pasti dengar tuh manusia dari kera. Jadi, teori ini didasarkan pada penelitian tentang ciri-ciri fisik dan perilaku dari nenek moyang manusia yang sama dengan seekor kera. Kemampuan berjalan dengan 2 kaki, serta punya otak yang besar dan kompleks, jadi punya kemampuan dalam membuat alat untuk dipakai, serta punya kemampuan dalam berkomunikasi dengan bahasa. Hal lain yang jadi dasar dari proses evolusi adalah dengan ada temuan fosil yang diyakini mirip dan cocok dengan kehidupan nenek moyang manusia di kehidupan masa lalu. Dalam proses evolusi, ada satu orang ahli paleoantropologi yang namanya Dr. Rick Potts. Dr. Potts kasih tunjuk bukti-bukti seperti artefak dan juga fosil yang dong temukan, dan dong kira-kira fosil itu dari 2,5 juta tahun yang lalu. Berdasarkan penemuan Dr. Potts jelaskan bagaimana struktur dari tengkorak yang awalnya punya ukuran yang besar, tapi dengan adanya proses evolusi dan waktu, tengkorak yang manusia punya jadi lebih kecil. Dari pengamatan-pengamatan yang sudah dibuat, disimpulkan kalau proses evolusi tidak rubah suatu individu satupun. Tapi, proses ini rubah cara tumbuh kembang yang diwariskan, kemudian lambangkan satu populasi atau sekelompok individu dari spesies yang sama dan hidup di habitat tertentu. Dengan adanya teori evolusi yang tadi sudah dijelaskan di atas, bagaimana pandangan Alkitab tentang penciptaan manusia? Kalau tong melihat dalam Kejadian 1 ayat 26, kitong dapat lihat bagaimana manusia merupakan bagian kedua dari penciptaan yang Tuhan Allah lakukan. Ada beberapa hal yang perlu kitong perhatikan tentang alasan kenapa manusia ada di urutan kedua dalam proses penciptaan. Yang pertama, dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 29 berkata, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dengan apa yang manusia capai, seringkali manusia tuh lupa tentang asal-usul dari kekuatan dan juga berkat yang sudah diterima.
Tindakan bermegah akan diri adalah hal yang paling sering dilakukan untuk tunjukkan kalau diri hebat kepada manusia lain. Hal ini yang menjadi dasar kenapa manusia diciptakan dengan urutan yang terakhir dari semua ciptaan yang ada. Supaya nanti tidak ada satu manusia pun yang bilang kalau dia juga bantu dalam proses penciptaan. Yang kedua, penciptaan manusia itu merupakan penciptaan yang dilakukan langsung oleh tangan ilahi dari penciptaan makhluk lainnya. Proses penciptaan yang Allah lakukan dimulai dari hari pertama saat Dia ciptaan langit dan bumi, terus lanjut dengan penciptaan yang lainnya. Dan akhirnya tiba dalam penciptaan hari ke-6. Saat Allah ciptakan binatang-binatang, Allah selalu bilang, "Jadilah terang, jadilah cakrawala, dan hendaklah bumi mengeluarkan," dan kata-kata lain. Dalam kata-kata tersebut, Allah bertindak sebagai Allah yang punya wewenang atau kuasa akan segala sesuatu. Tapi, proses penciptaan manusia, kalimat itu berubah menjadi kalimat perundingan. Seperti, baiklah kita menjadikan manusia. Di sini Allah menunjukkan dirinya sebagai Allah yang punya perasaan. Dia ciptakan manusia dengan tangannya yang penuh kuasa. Dia bentuk satu persatu bagian dari tubuh manusia dengan kasih dan juga ketelitian. Manusia menjadi ciptaan utama dalam proses penciptaan yang Dia lakukan. Di sini, Allah mau tunjukkan kalau manusia itu adalah ciptaan yang sangat berharga di Dia pu mata karena diciptakan dengan Dia pu tangan sendiri. Ketiga, manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Hal ini mau tunjukkan kalau manusia itu diciptakan tidak dengan rupa dari makhluk lain yang sudah diciptakan, tapi menurut gambar dan rupa penciptanya. Hal ini tunjukkan kalau manusia merupakan ciptaan yang paling dekat dalam gambar dan juga rupa penciptanya. Gambar Allah yang dimaksud di sini terdapat dalam yang pertama, sifat dan pembawaan jiwa manusia yang segambar dengan Allah. Di sini kitong sebagai manusia diberikan kesempatan untuk dapat memuliakan Allah dengan jiwa yang sudah diberikan Allah kepada kitong. Yang kedua, tempat dan wewenangnya. Di sini, manusia diberi kuasa dan juga wewenang untuk dapat mengatur semua yang Tuhan sudah ciptakan. Yang ketiga, dalam kemurnian dan juga kelurusannya. Gambar Allah yang dimaksud di sini terletak di pengetahuan dalam kitong pu pengertian tentang perkara-perkara ilahi, kebenaran, dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang keempat, Allah ciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, terus dikasih berkat kesuburan dan berkembang biak. Allah ciptakan Adam lebih duluan. Allah bentuk Adam dari tanah, kemudian Allah ciptakan Hawa. Tapi Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Tidak seperti ciptaan yang lain, Hawa diciptakan dari bagian tubuh Adam sendiri. Dengan demikian, Allah mau menyatakan kalau laki-laki dan perempuan itu adalah satu. Dengan demikian, Allah secara tidak langsung menyatakan kalau Dia adalah Allah yang menentang perceraian. Adam yang merupakan bapak pertama yang ada, punya satu istri yang temani Adam sampai Adam meninggal. Demikian juga Allah. Dengan hanya menciptakan seorang Hawa, Dia ingin agar ikatan yang sudah dipersatukan tidak boleh dicerai-beraikan dengan seenaknya. Demikian proses penciptaan manusia menurut Alkitab. Manusia bukan hasil dari proses evolusi dari seekor kera yang sudah dijelaskan dalam teori evolusi. Tapi, manusia merupakan ciptaan yang sangat berharga melebihi seekor kera ataupun semua ciptaan Allah lainnya. Manusia juga dikasih kuasa dan hak sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Kitong sering dengar bagaimana manusia sering bedakan manusia yang lain menurut ras, suku, serta warna kulit yang berbeda. Kitong yang jadi bagian dari ras, suku, warna kulit yang dikategorikan sebagai ras yang lebih tinggi selalu merasa bangga. Dan tidak jarang
kitong sombong terus pandang rendah orang lain. Sedangkan kitong yang jadi bagian dari ras, suku, warna kulit yang dikategorikan sebagai ras yang lebih rendah, sering sekali merasa dikucilkan. Dan tidak jarang, kitong menjadi manusia yang rendah diri dan menutup kitong pu diri. Atau kitong yang diciptakan sebagai laki-laki, sering sekali merasa lebih tinggi statusnya daripada perempuan. Ataupun sebaliknya. Kitong perlu ingat, kalau sebagai ciptaan yang berharga, kitong patut merenungkan alasan mengapa kitong diciptakan, serta sebagai gambar dan rupa Allah, wewenang dan kuasa apa yang pantas kitong terapkan dalam kitong pu hidup setiap hari. Karena gambar Allah pada kitong tidak hanya ditemukan di dalam diri ataupun lewat kapasitas mental dan rohani saja, tapi lewat kitong pu tindakan terhadap alam dan kehidupan dan kitong pu perilaku dengan sesama. Teman-teman semua, terima kasih untuk tetap setia dan mendengarkan program Kitong Berharga. Kiranya kitong dikasih pemahaman tentang bagaimana laki-laki dan perempuan diciptakan, agar kitong bisa saling mengasihi dan saling menghargai satu sama lain. Karena kitong diciptakan sama antara laki-laki dan perempuan. Dan yang paling penting adalah baik laki-laki maupun perempuan, melalui hidup kitong dapat memuliakan Tuhan. Jadi teman-teman, mari kitong hidup saling mengasihi dan menghargai selama Tuhan masih memberikan kitong nafas hidup. Semoga topik ini dapat membantu teman-teman dalam memahami kitong pu diri, baik kitong sebagai laki-laki maupun kitong sebagai perempuan. Sekian program kali ini. Program ini diselenggarakan oleh Yayasan Terang Warta Rohani yang bekerja sama dengan kampus STKIP Kristen Wamena. STKIP Kristen Wamena merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Pegunungan Tengah, tepatnya di Wamena. Saat ini, perguruan tinggi ini mempunyai 3 program studi, yaitu pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, dan juga pendidikan guru SD. Di sini mahasiswa tak hanya dibentuk secara pengetahuan saja, tapi juga secara dongpu karakter dan spiritual sebagai pengikut Kristus. Kampus ini juga pakai pola asrama, jadi mahasiswa yang belum menikah wajib untuk tinggal di asrama untuk mendapat bimbingan rohani. Sekian acara program kali ini. Apabila teman-teman punya pertanyaan atau teman-teman terkesan dengan acara ini, silahkan kirim SMS ke 0852 7392 3730 0852 7392 3730. Akhirnya, saarnya Tiko Goya pamit dari ruang dengar kam semua. Sampai jumpa di topik selanjutnya.